Sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Hasil, pengelola Empang. Yang pertama ya Pak, apa jenis ikan yang Bapak budidayakan? Satu adalah ikan emas, yang emas yang Bapak dapatkan dari Srilanka, juga dari Jasir. Kemudian ikan juga ada Bapak memelihara ikan hias atau ikan koi, ya. Nanti ada yang bisa lihat langsung seperti apa ikan tersebut dan bagaimana perkembangan dan mengelolanya itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, apa alasan Bapak membudidayakan ikan tersebut? Karena ikan tersebut mudah dikonsumsi dan banyak terima, terutama di bagian Indonesia. Dan proses penjualannya itu dipergunakan juga yang dijangkau oleh para konsumen. Dalam membudidayakan ikan tersebut, prosesnya itu seperti apa sih Pak? Yang pertama itu adalah biasa Bapak air itu harus ada sirkulasi dalam arti harus, karena ikan emas itu sensitif ya, jadi perlu ada sirkulasi. Untuk penggantian air juga harus kita perhatikan, dan juga yang jelas ikan tersebut Bapak taruh di sebuah empang ya, artinya apa? Supaya perkembangbiakannya itu cepat dan juga lebih baik lagi seperti itu. Apa hambatan Bapak selama proses berlangsungnya budidaya ikan emas tersebut? Ya. Hambatan yang Bapak temui dan bisa Bapak rasakan, pertama itu yang jelas itu kalau mati lampu deh ya, mati lampu itu kan butuh sirkulasi, dan sedangkan itu kan harus ada setrum ya. Nah kalau mati lampu ini Bapak repotan, jadi membuat sirkulasi baru keadaan secara manual agar ikan tersebut tidak mati seperti itu. Sehingga kalau ini juga proses untuk memberikan pakan ikannya juga itu memang kalau ikan itu kan kuat ya, bisa lanjut bisa makan lumut dan sebagainya. Tapi yang jelas hambatan yang paling utama itu ketika mati lampu, karena apa? Proses daripada sirkulasinya mati sehingga ikan mudah mati juga. Membudidayakan ikan tersebut, apakah Bapak mendapat keuntungan? Dan berapa keuntungan yang Bapak dapat dalam membudidayakan ikan tersebut? Kalau berbicara tentang alhamdulillah itu Bapak ya sudah tuh ada sedikit ataupun sedikit banyak itu tergantung daripada kenapa Bapak itu hasil budidaya itu dibentukkan atau dijadikan sebuah pemancingan ya. Ikan tersebut Bapak ditaruh pola pemancingan sehingga banyak orang untuk memancing, jadi harga per kilonya misalkan yang kalau lagi harga tinggi kemudian dan semuanya perlu dapatkan keuntungan ataupun juga kalau misalkan lagi sedikit ya, sedikit juga itu tergantung daripada para pemancing ya, karena Bapak sudah menjual untuk dilebarkan keluarga ataupun ke lelang ataupun pasar-pasar ikannya. Ikan tersebut Bapak alihkan untuk pemancingan. Alhamdulillah sampai 8 tahun berjalan dan bisa dirasakan manfaat dari Bagaimana cara Bapak untuk mendistribusikan ikan tersebut? yang Bapak alami untuk mendistribusikan ikan tersebut artinya tadi juga Bapak karena sudah berjual secara pasar ikan ya ataupun kilo ke Bapak ini dijual secara langsung ke para orang-orang yang membutuhkannya, namun Bapak itu memberikan ikan tersebut untuk pemancingannya ya. Nah dari hasil pemancingan tersebut yang Bapak tahu itu kadang-kadang ada, karena kalau di Bapak misalkan harganya tinggi otomatis jumlah orang yang mau butuh ikan tersebut membutuhkan atau membeli kepada pemancing dari hasil tersebut. Sehingga kalau Bapak sendiri tidak alami tidak mengalami dia. Kenapa? Bapak itu menjual itu para pemancing. Para pemancingnya misalkan ada 10 atau 20 orang atau Terima kasih Bapak atas waktu wawancaranya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, mudah-mudahan ilmu dari
Bapak penyampaian dari Bapak paling singkat, cepat, tapi bermanfaat. Terima kasih. Untuk sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapaknya tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar juga nih. Ya, ada tuh makhluk-makhluk.